Om Swastiastu semuanya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah ada yang sakit? Nah, di masa seperti sekarang ini, kita harus rajin-rajin menjaga kesehatan tubuh kita supaya kita tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana mestinya. Bapak akan memimpin kalian untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak akan baik, selesai. Nah, sekarang Bapak akan mengecek terlebih dahulu kehadiran kalian karena pembelajaran ini dimulai di Zoom. Bapak akan mengecek dulu ya. Baik, karena semuanya sudah hadir, nah, untuk kegiatan pertama ini, Bapak akan memberikan waktu kalian untuk membaca atau literasi terlebih dahulu, supaya kalian bisa menyerap materi yang akan Bapak berikan nanti. Nah, untuk bacaannya, Bapak sudah share di Google Classroom. Silakan kalian buka di sana. Bapak berikan waktu 5 menit. Silakan. Baik, materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah globalisasi dan manfaatnya. Nah, sekarang kita akan memulai pembelajaran. Baik, untuk kegiatan pertama, Bapak akan menampilkan sebuah foto organisasi. Nah, kalian bisa lihat foto tersebut. Apa yang kalian ketahui tentang foto-foto tersebut? Organisasi apakah itu yang diikuti oleh Indonesia? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian bisa berdiskusi di kolom komentar di Google Classroom. Nanti Bapak akan lihat di sana. Baik, di sini sudah ada foto yang kedua. Bapak ingin bertanya, apa yang kamu ketahui tentang peran Indonesia di antara negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan di wilayah Asia Tenggara pada khususnya? Nah, untuk menjawab hal tersebut, kalian dapat menjawabnya di kolom komentar di Google Classroom. Nanti Bapak akan memeriksanya. Oke, Bapak akan menjelaskan sedikit. Sebanyak 21 kepala negara di Asia Pasifik hadir di forum APEC tersebut. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh, khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi salah satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Pasalnya, Indonesia mempunyai posisi strategis di kawasan ASEAN dan Asia serta di dunia.
Nah, di sini Bapak ingin sedikit mengingatkan kepada kalian apa saja peranan Indonesia di ASEAN atau Asia Tenggara. Nah, salah satunya Indonesia sebagai salah satu negara pendiri ASEAN. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri ASEAN. ASEAN resmi didirikan sejak ditandatanganinya Deklarasi ASEAN pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh 5 negara pendiri. Nah, dilansir dari situs resmi ASEAN, 5 menteri luar negeri yang menandatangani adalah Adam Malik dari Indonesia, Francisco Ramos dari Filipina, Tun Abdul Razak dari Malaysia, S. Raja Ratma dari Singapura, dan Taman Koman dari Thailand. Nah, itu merupakan pendiri dari organisasi ASEAN ini. Nah, selanjutnya, Indonesia sebagai lokasi kantor Sekretariat ASEAN. Disadur dari persetujuan antara pemerintah Indonesia dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara mengenai ketuan rumahan dan pemberian ASEAN, pasal 1 butir 16 menyebutkan bahwa sekretariat adalah sekretariat tetap untuk ASEAN yang didirikan berdasarkan persetujuan mengenai pendirian sekretariat ASEAN yang ditandatangani pada 24 Februari 1967. Nah, lokasinya itu adalah di Jalan Sisingamangaraja nomor 70A. Selanjutnya, peranan Indonesia lainnya di ASEAN, yaitu Indonesia menggagas pembentukan ASEAN Security atau ASC. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda menggagas ide pembentukan ASC pada bulan Juni tahun 2003. Rizal Sukma dalam jurnal The Future of ASEAN menyebutkan bahwa melalui ASC Indonesia berharap mendapatkan peran strategis sebagai pusat yang strategis di ASEAN dan sentralitas diplomatis di komunitas internasional. Nah, kurang lebih itu beberapa peranan penting Indonesia di organisasi ASEAN ini. Nah, Bapak harap kalian lebih banyak mengetahui peran Indonesia di organisasi ASEAN ini. Nah, baik, Bapak akan melanjutkan dengan membacakan sedikit cerita. Nah, sekarang Bapak akan membacakan sedikit teks eksklamasi. Nah, Bapak harap kalian mendengarkannya dengan baik. Nanti akan ada tugas mengenai teks ini. Nah, tolong dengarkan dengan baik ya. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara-negara penduduk yang terbesar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN. Kata guru besar tetap di bidang Linguistik University Mataram, Prof. Dr. Mahsun MS digelar Wicara Internasional Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis. Menurut Mahsun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati, banyak dikembangkan menjadi mata hati, jatuh hati, mata hati, dan lainnya. Atau dari kata anak, berkembang lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas maksud. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia Frans Magnus Suseno atau akrab disapa Romo Magnus menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa mengungkapkan apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Orang Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan tidak berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan semakin banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya, mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah.
Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo Patnis yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962. Nah, itu sedikit cerita Bapak mengenai teks eksplanasi tentang penggunaan bahasa Indonesia di ASEAN. Nah, sekarang tugas kalian harus mengumpulkan informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan yang Bapak bacakan tadi. Nah, selanjutnya jika sudah, kalian bisa menuliskan di buku tulis, setelah itu difoto, kemudian menguploadnya di Google Classroom. Nanti Bapak akan periksa. Tugas ini sendiri-sendiri ya, bukan kelompok. Nanti Bapak akan periksa. Nah, sekarang Bapak akan memberikan sedikit penguatan mengenai teks eksplanasi yang tadi Bapak bacakan. Salah satu dampak positif dari globalisasi adalah bahasa Indonesia menjadi makin dikenal di kawasan Asia Tenggara pada umumnya dan di dunia pada umumnya. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia seharusnya tidak malu menggunakan bahasa ibu kita. Karena itu merupakan bahasa pokok dari negara Indonesia. Tidak ada yang melarang kita menggunakan bahasa Inggris, tetapi jadikan bahasa Inggris itu seperti bahasa asing. Bahasa Indonesia adalah bahasa pokok kita. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus lancar menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Sangat disayangkan jika orang lokal Indonesia menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu sangat disayangkan. Lebih baik menggunakan bahasa Indonesia dalam kesehariannya. Sehingga bahasa Indonesia lebih dikenal di ASEAN dan mungkin lebih dikenal di negara-negara lain di dunia. Itu pemahaman dari Bapak. Nanti untuk tugas-tugas yang seperti Bapak bilang tadi, yang sudah diupload di Google Classroom, nanti Bapak akan periksa dan Bapak akan beri nilai. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan di hari ini. Bapak ingin kalian belajar materi selanjutnya, supaya di pertemuan selanjutnya, proses pembelajaran kita bisa berlangsung dengan baik lagi. Bisa berjalan dengan baik lagi. Oke ya. Baik, sekian pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Sekarang kita akan membuat kesimpulan. Ada yang bisa membuat kesimpulan mengenai pembelajaran hari ini? Nah, jika tidak, Bapak akan memberikan kesimpulannya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah negara Indonesia memiliki peran yang sangat besar di organisasi-organisasi di dunia yang negara Indonesia ikuti. Contohnya seperti tadi, organisasi APEC, ASEAN, PBB, dan masih banyak organisasi yang negara Indonesia ikuti. Nah, di sana negara Indonesia berperan sangat aktif di bidang-bidang tertentu. Nah, otomatis para pemimpin-pemimpin negara ini yang tergabung dalam organisasi tersebut mempercayai suatu kegiatan organisasi tersebut dilaksanakan di negara Indonesia dan dipokoi oleh negara Indonesia. Nah, seperti itu kesimpulan kita hari ini. Baik, karena pembelajaran dilaksanakan secara daring lewat rumah masing-masing, Bapak harap kalian dapat bersungguh-sungguh mengikuti pembelajaran hari ini. Karena belum adanya izin untuk melakukan pembelajaran secara luring dan tatap muka, luring atau tatap muka di sekolah. Itu saja yang Bapak bisa sampaikan ya. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin kalian belajar lebih sungguh-sungguh lagi. Karena proses pembelajaran sekarang berlangsung secara daring. Bapak merasakan tidak dapat mengajar kalian dengan maksimal karena tidak dapat bertatap muka, bertemu secara langsung. Susah jadinya mengajar kalian lewat
media Zoom seperti ini. Nah, Bapak harap kalian memiliki kesadaran untuk belajar di rumah masing-masing lebih giat lagi. Nantinya di pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih maksimal lagi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak ingin kalian lebih giat membaca materi selanjutnya. Karena pertemuan selanjutnya, Bapak tidak ingin kalian hanya diam saja. Bapak ingin kalian lebih aktif dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Baik, sebelum mengakhiri, Bapak, mari kita menyanyikan lagu daerah. Nah, hari ini Bapak ingin kalian menyanyikan lagu Yangko yang Metram Yangku dari Papua. Bapak akan putarkan audionya ya. Kita akan bernyanyi. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Silakan ya live dari Zoom. Terima kasih.